Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Meskipun beberapa dari kita yang rumahnya daerah utara sehingga terhalang ya dengan kegiatan hari ini. Tapi puji Tuhan kalau kita ada di rumah Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan. Apalagi kita datang dengan tubuh yang sehat. Dengan sukacita dari surga, puji Tuhan, kita patut beribadah, mengucap syukur pada Tuhan. Ya, mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Begitu banyak kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Yang kami alami dalam kehidupan kami selama seminggu yang lalu. Percaya pada pagi hari ini kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Kami boleh datang di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Itu adalah berkat Tuhan yang begitu besar. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan, baik melalui WL dan singer, baik melalui paduan suara, dan juga Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, urapi dengan roh dari surga para hamba-hamba Tuhan ini, supaya pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Baik berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini dan berkati kami bersama-sama. Kami juga akan berdoa untuk pelantikan pengurus baru. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan tolong sehingga seluruh anggota pengurus baru dalam periode yang akan datang, mereka boleh menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia, mengasihi Tuhan, dan Tuhan boleh memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang baik pada pagi ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap langkah yang kita lalui, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tiap langkahku, Tuhan di mukaku, dan dengan cintanya Dia pimpinku. Tiap langkahku, Tuhan pimpin selalu. Kukira dan bersuka selalu. Semua. Tiap langkahku, Kau Dia pimpin selalu. Dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Amin. Kalau rasa jalanku tiada terang, ku terus menengadah kepada-Mu. Kalau rasa
tiap langkahku. Ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Amin. Jalanan hidup kita mungkin naik, mungkin turun, tapi satu yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Amin Tuhan. Dan sekali kelak, oh sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah. Katakan, dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Amin. Itulah janji Tuhan, itulah penyertaan Tuhan buat kita semua. Oleh karena itu, setiap waktu yang Tuhan masih berikan untuk kita, mari kita tetap melayani Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari serukan nama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang baik buat kita semua. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa
Raja, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan dia luar biasa. Amin Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Raja di atas segala raja. Sama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Amin Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng perlindungan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin Tuhan. Mari angkat hati kita. Ucapan syukur, amin. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Sama-sama. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu.
setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan, oh Tuhan, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau kekuatan. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, oh, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Mari rasakan Dia. Haleluya Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Karena penyertaan-Mu yang tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kami boleh menghadapi gelombang badai dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Engkau ada setia menyertai dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, mari Tuhan berkati setiap kami yang memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Biar rupiah yang kami kumpulkan ini boleh sungguh-sungguh berkenan bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau begitu baik buat kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi bagi Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih boleh tetap beribadah kepada Tuhan sampai pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala satu kali lagi, kita akan minta pimpinan Tuhan sehubungan dengan firman yang akan kita terima. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kembali kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan memuja Tuhan, kami juga boleh dikuatkan oleh setiap perkara, hal-hal apa yang ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur, kami juga boleh mengembalikan apa yang Tuhan punya, biarlah kiranya melalui persembahan, semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap orang-orang yang menggunakan semuanya ini, sehingga semaraknya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan jika sebentar kami boleh dikuatkan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati kami, biarlah kiranya Roh Kudus membuka semuanya. Sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Allah. Dan kami dapat melakukan semua itu di sepanjang hidup kami. Tuhan sertai umat Tuhan, Tuhan sertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita masih tetap membahas tentang eksposisi Injil Matius. Ya. Dan kita akan membuka sebagian dari Alkitab kita terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Matius 5 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Saya akan bacakan firman Allah bagi kita dan demikian bunyi firman Allah. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Allah dengan satu judul adalah mengasihi sesama. Nah, kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan di dalam firman Allah, setidak-tidaknya ada dua hal penting yang memang kita harus lakukan di sepanjang hidup kita. Yang pertama, kita adalah harus mengasihi sesama kita, dan yang kedua, kita harus memberi salam kepada orang-orang yang kita temui. Tema ini akan memberikan satu dorongan kepada kita supaya kita dapat memahami sehingga kita juga dapat bersikap, dapat bertindak seperti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi dorongan dari firman Allah supaya kita bisa mengasihi sesama, kita dapat memberikan salam dengan benar, itu dapat dilakukan oleh setiap kita. Kita mungkin sering dengar firman ini dan saya pikir ini sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Tetapi bagaimana kehidupan umat Tuhan ketika umat Tuhan mendengar firman ini? Apakah umat Tuhan melakukan sesuatu, segala apa yang dikatakan firman Allah, ya sepatutnya saja atau seadanya saja, atau yang penting dapat diketahui. Di belakang itu ada apa kita tidak pernah tahu. Ini menjadi satu hal yang penting supaya kita dapat memulai satu aktivitas kita dengan benar. Nah, pagi hari ini saudara melalui penjelasan firman Allah, kita akan lebih dan lebih lagi mengerti bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita memberi salam supaya kita dapat beroleh berkat-berkat Tuhan. Satu ayat yang penting di bagian ini, ayat 5 saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20, saudara. Apa yang dikatakan firman Allah? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ayat ini masih dalam satu rangkaian, satu perikop dengan ayat yang tadi saya baca. Tapi ayat ini memberikan satu penegasan penting bahwa ada dua hal penting. Pertama, ada hidup di dalam Yesus, juga ada hidup dengan pemahaman seperti ahli Taurat dan Farisi. Yesus memuji ahli Taurat dan Farisi. Karena apa? Karena itu baik. Mengapa? Ahli Taurat dan Farisi adalah orang yang mau belajar. Tetapi bagaimana dia melakukan kehidupan keagamaan dia, ini menjadi satu pertanyaan penting. Apakah ahli Taurat dan Farisi itu benar dengan apa yang dia baca itu? Terkadang kita tahu dan kita tahu banyak juga tentang hal itu, bagaimana ahli Taurat dan Farisi hanya melakukan sesuatu yang bersifat jasmani. Tetapi hatinya bagaimana? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Itu sebabnya firman Allah Matius 5:20 disampaikan Tuhan kepada kita. Kita hidup beragama itu baik. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan keagamaan kita dengan lebih benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kembali lagi ada dua hal penting. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, juga bagaimana kita memberikan salam. Itu perlu hal yang lebih dalam. Bukan semata-mata kita mengasihi lalu kita setelah itu lewat dan lain sebagainya, atau kita memberi salam tapi kalau mungkin agak jauh kita juga tidak perlu memberi salam. Ini menjadi satu ukuran penting bagi kita dan firman Allah akan mengajarkan itu kepada kita. Saudara-saudara, mari pagi hari ini kita dengan pikiran jernih bagaimana kita dapat mengerti firman Allah. Saya percaya Roh Kudus bekerja atas kita semua. Dan mari kita memahami apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Mari kita belajar, mari kita mengerti, mari kita melakukan yang benar. Saya percaya kalau itu dilakukan di dalam setiap kehidupan kita, ada banyak berkat besar yang Tuhan berikan. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Berikut saya ingin sampaikan kepada kita, sebetulnya apa yang melatar belakangi dari semua kisah yang Tuhan berikan ini kepada kita. Saudara, Matius 5 dan Matius 7 ini adalah berbicara tentang bagaimana Yesus mengawali sebuah pekerjaan pelayanannya. Yang hanya 3,5 tahun dia ada di muka bumi, tapi dia mulai melakukan pekerjaan pelayanan. Secara tersusun, secara rapi,
dan secara baik firman Allah menyampaikan itu. Dan Yesus memberikan sebuah penegasan itu kepada kita. Bahwa dalam awal pelayanan dia tidak semata-mata melakukan banyak hal. Tetapi dia menerapkan, membuat aturan, dia memberikan sebuah penjelasan-penjelasan penting. Supaya apa yang dilakukan di depan sana itu sudah ada latar belakang yang baik. Sudah ada aturan yang baik, sudah ada pendekatan yang baik. Bahkan sudah ada maksud dan tujuan yang benar. Nah, Matius 5 ayat yang ke-7 ini, saudara, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Yesus sebelum dia melayani, dia memberikan penjelasan kepada murid-muridnya pada saat itu. Supaya apa? Supaya standar pemuritan Tuhan itu adalah hal yang penting. Jadi tidak semata-mata dipanggil, tetapi tanpa makna. Ada banyak orang menjadi murid tetapi akhirnya juga semuanya tidak selesai sampai akhir. Walaupun pada saat itu Yesus menghadapi sebuah pergumulan. Tapi saya percaya bahwa firman Allah disampaikan kepada kita dengan sebuah pengertian. Maksud standar pemuritan yang baik Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya apa, saudara? Matius 5 dan 7. Matius 5 sampai 7, Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu memberikan banyak hal kepada kita. Bagaimana kita menjadi seorang murid Tuhan. Menjadi seorang murid Tuhan ternyata bukan hanya semata-mata saya punya label saya murid Tuhan. Tetapi lebih daripada itu ada hati yang harus kita lakukan, yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita. Kalau pada hari ini kita mendengar tentang firman Tuhan bagaimana kita mengasihi sesama, adakah itu dimulai dari hati yang dalam? Kalau kita menyapa juga, adakah itu dimulai dengan hati yang dalam? Nah saudara, manusia itu hidup bukan berdasarkan aturan-aturan saja. Tetapi kita tahu bahwa perubahan batin yang merubah sikap, pikiran dan perilaku kita itu memang harus terjadi. Kalau tidak, sia-sia kita melakukan semua apa yang ada dalam hidup ini. Kita semata-mata sudah mengikuti perintah Tuhan. Tapi kalau itu tidak diawali dari hati, Yesus menegaskan kepada para muridnya pada saat itu. Supaya standar pemuritan Tuhan itu tetap harus dimulai dari hati. Tanpa hati, sia-sia. Kita tidak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 18, di sini Yesus menjelaskan dengan judul perikop, Lembaga Alkitab menyebutkan tentang Yesus dan ahli Taurat. Lalu Yesus dan hukum Taurat, saudara. Nah, di situ Yesus menjelaskan tentang keberadaan dirinya dan hukum Taurat yang pada masa lalu di dalam masa perjanjian lama itu sudah ada. Nah karenanya Yesus menjelaskan kepada kita menjadi satu latar belakang yang kuat. Bagaimana Yesus mengatakan tentang hukum Taurat. Terhadap hukum Taurat itu Yesus tidak mengganti hukum itu. Yesus juga tidak menghapus hukum itu. Yesus juga tidak meniadakan itu. Tetapi justru dengan kehadiran Yesus di perjanjian baru, Yesus mau katakan bahwa dia menggenapi apa yang sudah dijanjikan pada masa lalu. Jadi hukum yang itu berlaku. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Yesus menggenapi hukum itu. Sehingga kita sekarang hidup di bawah satu hukum yang baru. Yang namanya hukum Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa? Hukum Taurat hanya memiliki makna atau maksud yang terbatas. Ya, saya mendapatkan dari literatur yang baik, ini adalah hanya standar minimum bagaimana hukum itu mengatasi perilaku. Jadi artinya begini, kalau seseorang sudah melakukan kesalahan, barulah atas dasar hukum itu dia bisa diketahui bahwa perbuatannya itu salah. Tetapi tidak menyentuh sedikit pun juga tentang hati. Tadi saya katakan, Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan Farisi, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Yesus mau supaya setiap kita muridnya pada saat kita melakukan apapun juga di dalam hidup kita, kita lakukan bukan semata-mata sebagai tugas, tapi melakukan segala sesuatunya dengan hati,
kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup karena Tuhan. Dan karena itu kita melakukan semua aktivitas hidup kita berdasarkan hati yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terhadap kedatangan Yesus. Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Ya, menjadi satu latar belakang yang kuat. Bahwa prinsip hukum Taurat itu hanya menyangkut masalah yang pribadi. Ya, terbatas. Orang melakukan kesalahan, barulah dengan hukum itu dia dapat mengerti kesalahannya. Jadi hukum Taurat ini seperti kaca pembesar. Bagaimana kesalahan orang pada masa lalu sebelum hukum itu ada, dia tidak memandang itu salah. Tetapi ketika hukum Taurat diberikan, maka manusia itu bisa melihat bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Nah, bahwa dosa sebetulnya dimulai dari pikiran dan kehendak manusia. Saudara, seseorang yang melakukan kesalahan itu tidak terlepas dari apa yang ada di dalam hatinya. Maaf, kadang-kadang saya suka merasa gimana gitu ya. Kalau seseorang mengatakan mohon maaf terhadap dosa-dosa yang tidak disengaja gitu. Atau yang disengaja. Tapi perihal yang tidak disengaja sebetulnya tidak, saudara. Karena apa? Karena bagi kita tahu apakah kita melakukan salah di dalam Tuhan atau kita melakukan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh itu sudah ada. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan kepada kita supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan hati. Ya, kalau kita melakukan semuanya atas dasar hati, percayalah itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara, yang apa? Kita bersyukur karena gereja kita punya sebuah tatanan baik dalam penyampaian firman Allah. Bulan ini kita bicara tentang eksposisi Matius. Dan ini menggambarkan bagaimana secara sistematis firman itu disampaikan kepada kita. Itu sebabnya jangan sampai kita menghindari pertemuan kita. Karena bisa saja kita kehilangan poin-poin penting pada saat firman Allah disampaikan. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh. Ya, ada 5 studi kasus. Kalau kita bisa melihat di dalam pembacaan firman Allah Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 48. Satu perikop utuh itu ada 5 studi kasus. Kasus yang pertama adalah ayat 1 sampai 26 berbicara tentang pembunuhan. Nomor yang kedua ayat 27 sampai 32 berbicara tentang perzinahan. Yang ketiga ayat 33 sampai 37 bicara tentang sumpah. Minggu pertama kita sudah dengar itu. Lalu yang keempat ayat 38 sampai 42 minggu lalu kita bicara tentang pembalasan. Dan yang terakhir minggu ini saudara, ini berbicara ayat yang ke-43 sampai 48 berbicara tentang mengasihi sesama. Ini adalah studi kasus yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengerti, jangan kata orang, tapi kata firman mengatakan demikian. Di bagian ini apa yang saya baca, yang tadi saya sudah bacakan buat kita semua, ayat yang ke-43 sampai 48, saudara, di situ mengandung juga satu hal yang penting. Mengapa kita harus mengasihi sesama, mengapa kita harus memberikan salam, tetapi ada poin penting juga yang disampaikan Yesus kepada kita. Ada alasan-alasan mengapa kita harus melakukan itu seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang saya mau atau seperti mungkin orang-orang tertentu mau. Kita akan melakukan itu seperti kehendak Tuhan. Nah, ada 3 hal saudara secara cepat saya ingin sampaikan kepada kita. Beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Ini sejajar dengan hal apa yang penting. Tadi saya katakan di atas. Kalau kita melakukan firman Allah tidak dengan hati sia-sia. Kalau kita melakukan firman Tuhan tidak dengan sebuah pengertian sia-sia. Nah karena itu apa yang menjadi alasan penting mengapa kita harus mengasihi sesama, semoga kita dapat mengerti dan memahaminya. Ayat yang ke-43 sampai 44 ini membicarakan tentang saudara ayat 43 dan 44 bahwa ada perubahan kasih manusia yang terjadi pada saat itu. Itu sebabnya mengapa Yesus menegaskan, menjelaskan kembali. Kalau kita melihat di situ, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ada paradok kebenaran, saudara. Di satu sisi yang pertama itu juga mungkin benar ya, menurut pandangan tertentu. Tetapi hari itu Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang berbeda. Kalau kita mengasihi sesama bukan membenci, tapi kita harus berdoa bagi mereka. Kasih manusia itu tidak sama dengan kasih Allah. Kasih manusia berbeda dengan kehendak Allah. Dan karena itu kita harus berubah. Kita harus mengerti bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita bukan semata-mata kehendak kita. Bukan semata-mata kehendak manusia. Tapi kasih Tuhan itu harus ada di dalam setiap kita. Nah, bagaimana kita menerapkan kasih Tuhan? Apa yang ditulis di dalam ayat 4:4. Ya, kalau kita mengasihi sesama maka kita juga harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Susah, enak, enggak enak saudara. Bagaimana orang yang menjadi musuh kita doakan, nanti kita akan bahas. Yang kedua saudara, alasan yang penting yang kita perlu tahu dan kita perlu sadar bahwa status kita itu adalah anak-anak Allah yang penuh kasih. Di firman Allah dikatakan ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau bapaknya itu baik, maka anaknya juga harus baik. Kalau bapaknya baik, anaknya tidak baik, kita perlu bertanya itu anak siapa? Nah, karena itu ini menjadi satu hal yang penting, saudara. Kita adalah anak Bapa. Bapa itu adalah, Allah itu adalah Bapa kita. Tetapi kita juga perlu tahu, saudara, dalam konteks Allah Tritunggal, memang dipakai firman Allah menyebutkan antara anak dan Bapa. Ini bukan biologis, tapi ini simbolis. Secara rohani, bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Karena roh itu sudah ada di dalam hati ini. Kalau roh itu sudah ada di dalam hati kita, maka kepenuhan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kepenuhan Kristus ada di dalam kita, percayalah Yesus yang penuh kasih, kita pun juga sepatutnya penuh kasih seperti Bapa kita. Amin. Mau kita penuh kasih? Ya kalau bisa saja. Enggak saudara, kita akan tetap penuh kasih. Walaupun ini menjadi satu perjuangan besar bagi kita. Tapi firman Tuhan memberikan satu alasan. Kita bisa mengasihi sesama. Karena apa? Karena Dia itu Bapa kita. Kita itu adalah anak-anaknya. Yang ketiga, alasan ketiga saudara. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Ayat yang ke-48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan itu punya Allah. Tapi percayalah bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Kristus, kita menerima janji-janji Allah itu. Kalau kita menerima janji-janji Allah itu, percayalah juga bahwa Bapa yang sempurna, maka anaknya pun juga sempurna. Saya mencoba mengambil dari kata asli, ya. Sempurna itu ditulis dengan teleios. Itu berarti kesempurnaan atau orang yang dewasa, orang yang dewasa atau orang yang matang dalam pemikiran. Dia lengkap, dia bertumbuh dalam karakter, lalu dia juga secara mental dan moral memiliki integritas dan kebajikan yang sempurna. Itu adalah sempurna. Nah kalau Bapak itu memiliki karakter seperti itu, maka kita juga wajib untuk menjadi seperti Bapa. Kita juga adalah sempurna. Nah kalau kita sempurna, percayakah bahwa setiap hidup kita hari ini sedang dalam perjuangan. Dan dalam perjuangan kita melakukan kehidupan kita, kita percaya kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada kita. Memampukan kita untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagian terakhir saudara. Saudara firman Allah tadi saya katakan berdasarkan latar belakang yang ada. Maka dua hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Hidup kita hari ini kita punya hati dan pikiran Kristus. Hidup kita hari ini kita punya hasrat Kristus.
Artinya kalau Kristus memiliki belas kasihan, kita juga punya belas kasihan. Dan kita akan mengupayakan itu di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan harus menjadi kebaikan kita. Ada ya, sesuai dengan tema ini, bagaimana kita mengasihi sesama. Ternyata mengasihi sesama, Yesus mengajarkan kepada kita. Ada standar bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita. Dua hal penting saudara, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan yang kedua adalah kita menyapa saudara-saudara kita. Kita akan bahas bagian yang terakhir saudara. Standar bagaimana kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Yang pertama di ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, apa upah kita? Orang-orang di luar juga sama melakukan hal yang sama. Tetapi apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang-orang yang tidak masuk dalam perhatian Tuhan pun juga ternyata melakukan hal yang demikian. Ya. Nah kita perlu sadar saudara bahwa standar mengasihi sesama itu adalah harus seperti Kristus. Yang pertama, bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti Kristus. Bagaimana kasih Kristus? Saudara-saudara, kasih Kristus itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa syarat. Ini berbeda dengan kasihnya manusia. Kalau manusia melakukan kasih pasti ada syaratnya, ada pamrihnya, ada sesuatunya. Yesus mengajar kita untuk melakukan standar Dia. Jadi bukan berdasarkan pikiran kita, mungkin dengan hikmat manusia kita dapat melakukan ini itu baik. Tetapi yang lebih benar adalah bagaimana kita melakukannya dengan standar Kristus. Standar kasih Allah harus menjadi satu ukuran yang permanen dalam kehidupan iman orang yang percaya. Contoh saudara, standar manusia itu berbicara apa? Standar manusia itu berbicara kalau orang baik kepada kita, maka kita akan merespon baik. Betul? Pasti ya, kalau orang baik kita akan baik. Tapi kalau orang tidak baik kepada kita, pasti respon kita juga ya sudah gak baik. Itu manusia. Buat apa? Mereka sudah jahat ke saya, mereka sudah menyakiti saya, mereka sudah fitnah saya, mereka sudah memberikan sesuatu yang merusak hidup saya. Bahkan hidup saya sudah rusak karena dia. Bagaimana kita bisa respon baik? Gak bisa. Itu standar manusia. Tapi bagaimana standar Allah, saudara? Standar Allah berbeda karena standar Allah ini berbicara. Kalau kita baik kepada Tuhan, Tuhan itu baik kepada kita. Setuju? Ya. Kita baik kepada Tuhan, Tuhan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak baik kepada kita? Ini dibuktikan oleh setiap kita hari ini. Kalau kita tidak baik kepada Tuhan, Tuhan tetap baik kepada kita. Amin. Itu standar Allah, saudara. Karena apa? Allah tidak melihat engkau siapa sih, bukan. Tapi Dia melihat bahwa kasih-Nya itu harus memenuhi kehidupan umat-Nya. Nah, ini menjadi satu standar yang baik, saudara. Bahwa ini menjadi pergumulan kita. Ini perjalanan tersulit yang kita harus hadapi. Bagaimana kita harus berdoa buat musuh kita. Ya. Mungkin kita bisa ya dengan senyum yang walaupun senyum dengan yang miris. Mukanya tidak sepenuh hati, saudara. Kita bisa memberikan balasan itu. Tetapi apakah selanjutnya kita dapat menunjukkan kasih yang lebih besar? Saudara tahu ada satu proyek Allah yang besar. Dan proyek ini adalah proyek yang terbesar. Proyek yang terbesar itu Allah berikan kepada manusia. Supaya manusia itu hidup dalam pertobatan. Manusia itu hidup dalam pemulihan. Manusia itu hidup dalam sebuah keutuhan yang baik. Manusia itu dipulihkan dalam segala sesuatunya. Ini menjadi satu harapan besar. Manusia itu harus berubah. Supaya pada akhirnya tujuan iman dari setiap kehidupan umatnya itu ialah keselamatan jiwa boleh diperoleh.
Ini menjadi satu tujuan utama Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita tidak baik, Tuhan tetap baik. Mengapa kita marah sama Tuhan, tapi Tuhan juga tetap baik kepada kita. Bahkan di saat-saat kita tidak berdaya lagi, mungkin bibir ini sudah susah untuk mengatakan memuji dan memuja Tuhan. Tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Kalau kita mengasihi sesama kita dengan standar kita nggak bisa. Tapi pagi hari ini Tuhan tawarkan kepada kita sebagai dasar pemuritan kita. Pakai standar Tuhan. Jangan lihat kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Yang mungkin sudah berbuat jahat, mungkin sudah menghancurkan hidup kita. Jangan lihat itu. Itu bukan dasar, itu bukan standar. Standar yang baik, bagaimana lihat Tuhan. Kalau Tuhan itu baik selalu kepada kita. Tuhan itu tidak pernah menghitung dosa kita. Tuhan itu membuang jauh pelanggaran kita. Tuhan memperhatikan kita. Itu harusnya menjadi standar dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mau gak kita melakukan mengasihi sesama di dalam hidup kita dengan standar Tuhan? Saya percaya setiap orang yang benar di dalam Tuhan beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Nah karena itu mari kita tetap teguhkan hidup kita. Mari kita jalani pelajaran hidup ini. Walaupun ini tetap akan menjadi tantangan bagi setiap kita. Karena kita tidak tahu kapan masalah itu muncul. Bagaimana orang-orang menyakiti kita atau orang-orang marah kepada kita. Tapi percayalah kalau kita punya standar Allah. Mengasihi sesama adalah satu hal yang mutlak harus dilakukan dengan hati. Dengan maksud besar bagaimana Allah menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Kita lihat yang terakhir, saudara. Standar Allah yang kedua di ayat yang ke-47 ya. Demikian bunyi firman Allah. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun juga berbuat demikian? Firman Allah secara gamblang menjelaskan kepada kita apa itu memberi salam. Saudara, ada satu iklan yang cukup baik ya, mungkin kita juga kenal. Iklannya berbunyi begini. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi kesan pertama itu menentukan bagaimana peristiwa-peristiwa di belakangnya itu ada. Saudara tahu, ketika kesan pertama itu mengecewakan, itu berkat bisa tertutup. Tapi kalau kesan pertama hanya sekedar kita memberikan salam dengan hati yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, itu melahirkan sesuatu yang baik. Pasti kita pernah dengar, jalan lewat aja, seolah-olah buang mukanya dibuang-buang, saudara gitu. Ya, coba kalau seandainya kita kena nggak kena, ketika kita bertatapan mata, kita semua harus belajar dengan itu, saudara. Ya jangan jauh-jauh, saudara, tapi yang dekat saja dengan kita. Bagaimana kita dapat memberi salam, hai bu, hai kok, hai ci, bagaimana kabarnya? Cukup dengan semua itu, dan itu akan memberikan kesan yang baik dalam kehidupan kita. Itu secara manusia, tapi bagaimana Allah menilai itu? Standar kedua adalah bagaimana kita memberi salam seperti Kristus. Saudara, kata salam itu ditulis dengan aspazomai. Aspazomai itu apa? Diartikan adalah menyapa atau memberi hormat atau memeluk. Karena ada orang-orang tertentu dengan memberi salam itu memeluk. Ya, atau ada juga yang mencium. Pipi kiri, pipi kanan, cipika-cipiki gitu ya. Itu bisa dilakukan sebagai bagian dari memberikan salam dengan atau menerima dengan sukacita. Ini kata akhirnya, saudara. Menerima dengan sukacita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa sebetulnya ada beberapa hambatan pada masa itu. Mengapa salam ini seringkali tidak dilakukan oleh orang-orang? Karena apa? Karena kebiasaan. Ada antara agama tertentu dengan agama tertentu gak boleh saling menyapa. Jadi rasa-rasanya kalau saya tidak memberikan salam kepada dia, fair, betul gitu. Karena aturannya tidak boleh. Tapi Tuhan menyampaikan berita yang radikal. Yang menjelaskan kepada kita bahwa
apa yang harus dilakukan bukan dengan standar manusia. Yang kedua, kalau kita sedang rusuh, kita sedang jalan, rasa-rasanya udah ya maaf ya kayak begitu. Kita nggak mau memberikan sapaan. Ya, seakan-akan itu adalah satu hal yang sangat wajar karena waktunya akan terganggu. Dan kita mungkin akan memaklumi itu. Atau yang paling berat itu adalah ketika kita memandang salam itu udahlah daripada dipandang jahat, daripada dipandang gak baik, kita pokoknya ucapin aja selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sudah selesai. Setelah itu selesai. Tapi gak ada hati. Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang penting. Karena Yesus menyampaikan studi kasus ini untuk maksud bahwa dasar pemuritan Tuhan harus dimulai dengan hal yang sedemikian. Tadi 5 hal itu saudara. Kalau itunya gak benar, yakinlah bahwa kesananya juga gak benar. Tapi kalau dasar ini benar, ya bagaimana kita mengasihi sesama dengan benar, dengan hati. Bagaimana kita juga memberikan salam sama seperti Kristus, baik dengan hati. Percayalah saudara, bahwa itu menjadi satu dasar pemuritan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah Yesus mengatakan di sana saudara, jika kita berbuat yang demikian itu, kita nggak menyapa, ya di situ dikatakan jika demikian apa lebihnya kita? Bukankah kita tadi dikatakan ada alasan bahwa kita ini betul-betul anak Allah, kita ini harus sempurna, kita ini memiliki kasih Kristus, lalu apa? Semua itu menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita. Nah Yesus menjelaskan juga bahwa kita lebih dari mereka. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak melakukan itu. Kalau mereka tidak melakukan ya sudah. Tapi harus hari ini kita harus melakukan semua apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Mari kita lakukan bagaimana kita memberikan salam seperti Kristus. Lalu bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita juga tetap dapat terus melakukan firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menghidupkan kita? Percayalah saudara, hari ini ke depan Yesus memang sudah tidak ada secara fisik. Tapi percaya firman Allah ada dalam hidup kita. Tapi bagaimana firman Allah itu hidup dalam hidup kita? Menjadi kasih yang nyata. Roh Kudus sudah diberikan. Itu sebabnya mengapa firman harus menjadi manusia, mengapa Roh Kudus itu harus dicurahkan, itu memberikan dorongan kepada kita. Kita mampu melakukan apa yang tidak mampu menurut manusia. Pagi hari ini, saudara, mari kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita dengan baik? Mari kita mulai dengan hati. Segala sesuatunya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Sebab kita percaya, kita yakin bahwa kita dilahirkan hari ini berbeda. Menjadi orang-orangnya Tuhan. Menjadi orang yang beroleh kasih dan rahmat daripada Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih. Mengasihi sesama penting bagi kita. Bagi orang yang percaya. Mari kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita melakukan segenap firman Allah, apa yang patut kita lakukan. Dan pagi hari ini saudara, tadi saya sudah sampaikan, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan Farisi, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan yang terbaik. Bagaimana firman Allah menghidupkan kita, bagaimana Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Tapi percayakah bahwa pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kita dengan kemampuan dan kesanggupan bahwa kita mampu melakukan semua itu. Mari kita berubah. Mari kita menghadapi kehidupan kita dengan cara pandang Tuhan, dengan standar Allah di dalam hidup kita. Saya percaya dunia boleh berjalan, tetapi hidup kita juga boleh tetap maju dalam perjalanan rohani kita di dalam Tuhan. Setiap orang yang percaya, mari kita memuji dan memuja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kembali kami boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan atas gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata di atas gereja Rehoboth. Kami bersyukur karena firman Allah juga sudah disampaikan.
Kami percaya bahwa segala sesuatu yang mungkin pada masa lalu kami melakukan tanpa hati. Tapi hari ini kami mau melakukannya dengan hati. Kami percaya Kristus yang ada dalam hati kami, Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah hari ini kami boleh hidup dalam keagamaan kami, tapi kami boleh melakukannya dengan lebih benar bahwa Kristus ada, Yesus nyata, dan kasih Allah mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati umat Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati ibadah ini menjadi kemuliaan yang besar dan semakin besar bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya. Shalom Rehoboth, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehoboth akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth akan berkumpul.
Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehoboth dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup. Naikkan pujian Ya baik saudara, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu seperti tadi sudah lihat ada baju kaos yang saudara, kalau yang di screen tadi rebutan ya. Kalau ini mah enggak, saudara yang sudah pesan, saudara selesai ibadah ini, saudara bisa ambil di gedung C. Ya. Gedung C sudah bisa ambil apa yang saudara pesan. Dan minggu depan kita bisa pakai bersama-sama, puji Tuhan. Kedua, minggu depan itu ada ulang tahun. Ya, kita tahu semua ulang tahun ke-78. Dan ulang tahun itu banyak sekali acara yang dipersiapkan oleh panitia. Ada yang sudah lihat basar gitu, sudah dapat tiket dan sebagainya. Tinggal bawa ke belakang dan kita ya beramah-tamah bersama-sama. Selain itu saudara, minggu depan itu ada dalam kebaktian yang dimulai, dan ucapan syukur dimulai jam 8 pagi. 8 pagi dan akan diadakan perjamuan kudus. Ya, saudara, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan doa puasa korporat bersama-sama hari Kamis, Jumat dan Sabtunya. Ya, mari kita doakan bersama supaya pada saat itu kita bisa bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan sudah memberkati gereja Rehoboth selama 78 tahun lamanya. Puji Tuhan. Dan kita tetap berdoa untuk sidang raya ya, yang dimulai tanggal 22, 23, 24, 25. 4 hari. Ya. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan lancar dan segala sesuatu supaya kehendak Tuhan yang jadi ya, puji Tuhan. Baik, saya kira cukup ya. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan baik melalui praise and worship, melalui paduan suara dan juga Tuhan firman Tuhan melalui hamba Tuhan yang sudah disampaikan. Ajar pada kami mengerti dan lebih dari itu kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk acara minggu depan ulang tahun gereja Rehoboth ke-78. Mari Tuhan Kau sediakan tolong supaya semua acara yang sudah dipersiapkan kami boleh menikmati bersama-sama dengan sukacita dari surga karena Tuhan memimpin kami semua. Gereja Rehoboth, keluarga besar gereja Rehoboth dengan satu pemeliharaan yang istimewa. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada minggu depan. Doa puasa bersama-sama, doa puasa korporat mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Terima kasih Tuhan. Semua acara sidang raya ke-7 Sinode Gereja Rehoboth Tuhan juga pimpin mulai hari Senin, Selasa sehingga hari Jumat. Mari Tuhan Kau pimpin seluruh acara sidang, apapun dia lakukan kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya.
Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan akan memberkati, menyertai kami semua. Dan kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom Jemaat Rehoboth, kelas KOR akan kembali dimulai. Kelas akan diadakan secara tatap muka atau onsite. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam kelas ini. Kelas akan dimulai pada bulan Agustus dan berikut adalah jadwalnya. Kelas KOR membership akan diadakan setiap hari Minggu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 1 akan diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Maturity 2 akan diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. Kelas KOR Ministry akan diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. Kelas KOR Mission akan diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan ke-4. Semua kelas akan diadakan pukul 18.30 sampai 20. Silahkan mendaftarkan diri melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Gereja Rehobot, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehobot yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu, kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya! Shalom Rehobot, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehobot akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehobot akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehobot dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehobot. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup